Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang selalu kita baca pagi, petang, siang dan malam, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ayat ini pula yang selalu mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, ucapkan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulia karena harta ketika harta masih ada. Ketika harta sudah tidak ada, kemuliaan akan hilang. Mulia karena jabatan ketika masih punya jabatan. Ketika jabatan hilang, maka kemuliaan pun ikut menjadi hilang. Mulia karena saudara, mumpung dia masih hidup. Ketika dia mati, maka kemuliaan pun akan sirna. Mulia karena sesuatu yang hampa, maka dia akan hilang bersama kehampaan itu sendiri. Hampa, binasa, sifat materi. Kembang, harum, menguning, layu, mati, sifat materi. Maka mulialah dengan yang kekal abadi, kemuliaan bersama Allah, kemuliaan bersama kalam Allah, kitab suci Al-Quran. Bukan ucapan Muhammad SAW. Tanzil al-azizir rahim, dia turun dari aziz yang maha perkasa. Kalau dia mau, dia matikan semua makhluk yang berdosa, bisa. Tapi di ujung ayat itu, rahim, dia kasih dan sayang. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, kasih sayangku lebih dulu daripada murkaku. Allah tidak mengedepankan murkanya. Makanya yang awal kita baca ketika buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Didulukan Rahman daripada Rahim. Rahim, hanya orang beriman saja yang mendapat. Rahman, semuanya mendapat. Yang pelaku dosa pun dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang. Kalau ada yang melakukan dosa maksiat di bulan baik, bulan kemuliaan pun tetap juga dengan dosanya, bukan karena Allah tidak mampu untuk membuat dia mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, mati. Tapi Allah masih sayang. Dia biarkan supaya orang ini bertobat. Dia biarkan supaya orang ini mau berfikir. Allah tidak ingin kita dalam keterpaksaan. La ikraha fid din, tapi Allah ingin kita dalam penuh kesadaran. Al-inqiyadu wat ta'ah, tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mulia dengan Al-Quran, ketika semuanya mati menghadap Allah menjadi bangkai yang lapuk. Lalu kemudian ada orang yang bangkit, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bangkit bersama para malaikat. Idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, hancur berderai seperti tasbih yang digunting benangnya, putus begitulah planet-planet. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke daratan, tsunami kata orang, tapi lebih dahsyat daripada itu. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia waktu itu mabuk, wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahu syadid, tapi azab yang amat sangat begitu mengerikan. Tapi ada orang-orang yang bangkit dari kubur, wa idzal quburu bu'tsirat, bangkit dari kubur, tapi dia bangkit dari kubur bersama para malaikat. Pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat, padahal aku manusia. Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bahkan para penghafal Quran itu memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada orang-orang yang baik, yang amalnya kurang, imannya tetap ada, istiqamah menjalankan agama Allah. Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Ada bapak, ada ibu, ada ayah yang di atas kepala mereka tajum minan nur, mahkota dari cahaya. Mengapa mereka dapat, mengapa aku tidak? Mengapa mereka di kepala mereka kehormatan? Raja dianggap raja ketika ada mahkota di kepalanya, crown. Tapi kenapa aku tidak dapat? Kenapa mereka dapat? Ternyata mereka yang mendidik anak-anak mereka menjadi para penghafal Quran, pengamal Al-Quran. Setiap anak membaca Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran satu hari dia ulang 2 juz, kalau tidak dia akan lupa. 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun anaknya khatam 24 kali, 42 kali, 44 kali berhatam Al-Quran. Maka sampai pahalanya, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu harta dan anak tidak bisa menolong. Apa yang bisa menolong? Yang bisa menolong di antaranya adalah Al-Quran. Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma arhamni bil Quran, berikan aku rahmatmu ya Allah dengan Al-Quran. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, walikulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf 10 balasan kebaikan-kebaikan. Apalagi di bulan Al-Quran, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Imam Malik bin Anas menutup kitab Muwatta'nya
kitab hadis, dia memperbanyak khataman-khataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih, menghatamkan Al-Quran di luar sholat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati dengan kemuliaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.